Bu Eli Rahmayati, sudah siap merekod? Kalau sudah dibuka, saya langsung. Ya, sudah ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilaksanakan ujian atas nama Saudari Eli Rosmiati, mahasiswa PPG, angkatan 2024 K1 PAI 12. Kami persilakan untuk mempresentasikan modul ajarnya, kurang lebih 5 menit, disingkat saja ya poin-poinnya yang penting yang untuk disampaikan ya. Silahkan waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang saya akan memaparkan tentang modul ajar yang saya buat dalam ujian komprehensif. Modul ajar yang saya buat yaitu mengenai hidup lapang dengan berbagi dengan model PBL. Kompetensi awal mengenai jenis-jenis berbagi, mengetahui manfaat berbagi bagi orang lain. Adapun profil pelajar Pancasila yang diusung adalah pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Dan profil PPRA, syura atau musyawarah, tasamuh, toleransi, kuduah, kepeloporan. Adapun sarana dan prasarana yang saya gunakan adalah alat dan bahan. Pertama, laptop, smart TV, salon aktif, handphone, spidol, dan alat tulis yang lainnya. Ada buku yang digunakan yaitu buku paket kelas 5, buku guru kelas 5, dan LKS sebagai bahan latihan. Target yang ingin itu adalah kelas 5 sebanyak 16 orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan 10 perempuan. Tujuan yang ingin dicapai, tujuan pembelajarannya, pertama meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kedua, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti penerapan zakat, infak, sedekah, hadiah dengan benar. Dan KKTP-nya, siswa diharapkan dapat meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kedua, dapat menjelaskan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Ketiga, membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Keempat, dapat menghitung besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang. Dan yang terakhir, dapat mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Pemahaman bermakna, zakat merupakan salah satu jenis berbagi yang wajib hukumnya dan termasuk rukun Islam yang ketiga. Berbagi melalui zakat, infak, sedekah, dan hadiah adalah bentuk ibadah yang membawa keberkahan dan kesejahteraan. Dengan berzakat, berinfak, bersedekah, dan memberi hadiah menunjukkan kepedulian dan cinta kasih sayang kepada sesama. Dengan membayar zakat, infak, dan sedekah, dan hadiah selain melaksanakan perintah Allah, juga merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Juga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Adapun pertanyaan pemantik, yaitu pertama, bagaimana perasaan kalian ketika bulan Ramadan tiba? Tentu itu sangat menyenangkan, apalagi ketika datang di akhir bulan Ramadan, itu sungguh sangat membahagiakan. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, pertama saya menyiapkan media alat peraga berupa smart TV, speaker aktif, laptop, video pembelajaran, spidol, dan alat-alat pembelajaran yang lainnya. Kemudian saya membuka pelajaran dengan berdoa. Saya juga memberikan motivasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Kemudian mengkondisikan siswa. Dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode PBL, sebagai kegiatan pembuka, pertama mengucapkan doa bersama yang dipimpin oleh ketua siswa. Kedua, mengecek keadaan siswa. Kemudian memeriksa kelas kebersihannya. Kemudian untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, semuanya guru dan siswa menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini. Selanjutnya
memberikan tes diagnosis awal dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik seperti yang tertera. Adapun sintaknya dalam PBL, pertama dalam orientasi. Sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik menonton terlebih dahulu video pembelajaran tentang materi zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Setelah itu, setelah menonton video, maka peserta didik diberikan sebuah permasalahan berupa pertanyaan-pertanyaan tentang zakat, infak, dan hadiah. Kemudian untuk mengorganisasi peserta didik, maka peserta didik dibagikan ke dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Peserta didik diberikan LKPD untuk berdiskusi dan guru dan peserta didik kemudian membuat kesepakatan akan berapa lama penyelesaian LKPD tersebut. Peserta didik melakukan penyelidikan atau mencari referensi lain dalam menyelesaikan LKPD. Setelah selesai, maka peserta didik berdiskusi menyelesaikan permasalahan dari sumber data yang diperoleh. Untuk mengembangkan penyajian data, maka peserta didik diarahkan untuk membuat laporan hasil diskusi dan membuat kesimpulan dari LKPD yang sudah diberikan, dan itu semua atas bimbingan guru dalam penyusunan laporannya. Setelah selesai menyelesaikan laporan, maka peserta didik secara bergilir mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Guru mengapresiasi hasil diskusi. Sebagai analisa, ketika salah satu kelompok sedang memberikan hasil diskusinya, maka kelompok yang lain memperhatikannya dan memperhatikan kelompok yang sedang melakukan di depan kelas. Kemudian guru memberikan penguatan dan mengklarifikasi bersama-sama. Peserta didik diminta menuliskan pengetahuan baru yang didapat dari masing-masing kelompok. Setelah selesai, maka guru melakukan ice breaking sebagai relaksasi agar murid tidak jenuh. Ada sebuah lagu yang saya buat sendiri tentang mustahik zakat. Setelah melakukan ice breaking, maka diadakan penilaian atau evaluasi dengan melalui belangko LKPD yang sudah dibuat. Setelah itu, setelah menyelesaikan LKPD, guru menyampaikan hasil evaluasi LKPD yang diberikan tadi dan diberi pengarahan ketika siswa atau peserta didik mencapai KKM, maka diberikan pengayaan. Untuk siswa yang belum mencapai KKM, maka diberikan remedial. Kemudian guru memberikan pertanyaan refleksi pada peserta didik. Guru menyimpulkan dan meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya terkait dengan materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian guru menyampaikan pembelajaran berikutnya atau menginformasikan tentang materi apa yang untuk minggu depan. Kemudian setelah itu pembelajaran selesai, guru bersama siswa berdoa dengan ucapan salam. Adapun asesmen atau penilaiannya yaitu tes diagnostik, tes formatif, sumatif. Itu semua terlampir di bawah. Refleksi itu dilakukan oleh guru dan peserta didik, di mana untuk guru untuk mengukur keberhasilan dari pembelajaran sekarang dan untuk mencari alternatif perbaikan dari pembelajaran yang dilakukan sekarang. Kedepannya mau seperti apa? Nah, untuk siswa sendiri
ditanyakan materi apa yang sulit, kemudian untuk dilakukan perbaikan dalam belajarnya, dan bagian mana dari pembelajaran ini yang menyenangkan bagi siswa. Adapun di bawah di sini ada asesmen formatif, asesmen untuk remedial, pengayaan, juga referensi daftar pusaka dan lampiran-lampiran lainnya. Juga untuk pengayaan. Demikianlah modul ajar yang saya bawa. Sudah ada catatan daftar pustakanya, rujukannya ke bawah. Belum ada. Bawah sendiri. Belum ada ya? Daftar pustaka di atas, Bu. Coba dilihat tadi, coba di atas. Ini. Ini sumber referensi atau daftar pustaka. Terus ke atas lagi. Ya, oke. Tadi ya, terima kasih Bu Eli Rosmiati sudah memaparkan modulnya dari mulai identitas sampai dengan bawah ya, sampai dengan lampiran-lampiran semuanya. Saya ingin bertanya beberapa hal terkait dengan penguasaan pedagogi. Tadi di atas itu ada pertanyaan pemantik. Ya. Pertanyaan pemantik itu dilakukan untuk apa? Untuk mengukur seberapa besar pengetahuan siswa sebelum diberikannya materi, atau untuk memancing siswa tentang materi yang akan kita berikan, apakah udah ada sedikit pengetahuan atau udah tahu banget gitu sebagai pemantik. Hubungannya dengan kompetensi awal apa itu? Ada nggak di atas itu ada kompetensi awal tidak? Di atas setelah identitas tadi ada kompetensi awal tidak? Iya. Apa itu? Antara kompetensi awal dengan pertanyaan pemantik. Mengetahui jenis-jenis berbagi belum ada, Bu. Ya, yang dimaksud dengan kompetensi awal itu apa? Dari mana Bu Eli tahu kompetensi awal itu? Kompetensi yang ingin dicapai sebelum apa ya? Sebelum apa? Yang ingin dicapai sebelum pembelajaran, gitu. Oh iya, sebelum pembelajaran ya. Iya. Iya, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila itu sering disingkat dengan P5. Apa singkatan dari apa P5 itu? Proyek penguatan profil Pancasila. Profil Pancasila atau profil pelajar Pancasila? Oh iya, profil pelajar Pancasila, kurang punya satu. Itu Bu Eli kan milihnya ada beriman, bergotong, bernalar kritis, kreatif. Itu semuanya sudah tergambarkan di dalam kegiatan sintak dari PBL itu tadi. Sudah? Sudah. Ya. Ini sudah dikasih dalam kurung diskusi kelompok, memperoleh dan memproses informasi kreatif. Oke. Kemudian untuk poin-poin profil P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu kan ada beberapa. Ya, ada 6. Ada berapa? 6 atau berapa? 6. Ada 6. Ya. Yang 2 apa kalau ada 6? Beriman, yang 2-nya beriman bertakwa, bergotong royong, bernalar kreatif, mandiri, yang 2-nya sama berkebinekaan global. Mandiri dan berkebinekaan global. Iya. Ya. Ada konsep tasamuh toleransi. Nah, itu digambarkan dalam modul ini apa? Itu kan pengembangannya ada toleransi, ada musyawarah, ada contoh kepeloporan. Itu kaitannya dengan syura atau musyawarah itu terkait dengan kegiatan PBL itu apa? Kalau musyawarah itu kan di sini ada tentang diskusi, Bu. Iya, oke. Sudah cukup dijawab itu saja, sudah bisa mencerminkan. Oke. Kemudian kaitannya dengan tasamuh. Apa kira-kira? Toleransi. Kan dalam diskusi itu pasti ada yang namanya perbedaan pendapat gitu, Bu. Diharapkan siswa sudah bisa memberikan contoh. Yang kedua. Yang kepeloporan kedua.
Diharapkan siswa menyelesaikan masalah itu mendapatkan sebuah ilmu yang baru yang dimana tidak ada sebelumnya gitu. Dengan bermusyawarah mereka bisa menemukan sebuah gagasan baru. Masuk sudah. Di pelaksanaannya antara formatif dan sumatif itu dilaksanakan di bagian mana dari proses kegiatan pembelajaran itu? Nah, yang formatif ketika misalkan siswa sedang belajar, tadi kan berkelompok ya Bu, kita bisa berkeliling melihat apakah di situ siswa yang aktif itu siapa aja, yang kurang aktif siapa aja gitu, bisa dilihat. Terus, dari itunya. Kalau untuk mengukur kognitif, kemampuan pengetahuan, itu lebih baik di formatif atau di sumatif? Di sumatif. Kalau mengukur kaitannya dengan afektif, di mana? Afektif. Afektif, sikap. Sikap ketika di formatif, Bu. Formatif boleh ketika anak diskusi itu dia bisa toleransi dengan pendapat temannya, dia bisa bergotong royong dalam menyelesaikan persoalan, itu diukur ketika terakhir atau di tengah-tengah? Ketika di tengah-tengah, ketika berlangsung pembelajaran. Oke. Technological, pedagogical, content, knowledge. Itu tentang apa? Pembelajaran tentang apa? Tentang kemodernan, kalau teknologi. Bagaimana mengkaitkan antara konten isi pembelajaran dengan penggunaan teknologi. Iya. Ibu sudah menerapkan belum di modul ini? Ada yang di video itu, Bu. Sudah. Di dalam konteks itu merujuk pada beberapa melalui YouTube, melalui internet. Itu tidak? Iya. Itu kan saya buat di Canva, kemudian diupload di modul, di YouTube, linknya di sini masukkan ke sini. Sip, itu berarti Ibu sudah menerapkan teknologi, pedagogi, ke pendidikannya sudah masuk, kontennya, materinya, knowledge, pengetahuan, masuk di TPK. Nah, dalam menyusun modul ajar, Ibu menggunakan model pembelajaran apa ini? PBL. Problem Based Learning. Apa beda antara PBL, Problem Based Learning, dengan PJBL, Project Based Learning? Itu apa bedanya? Kalau PBL itu berfokus pada sebuah permasalahan yang dibahas, anak menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Kalau PJBL itu anak diharapkan membuat sebuah produk, menghasilkan sebuah produk. Oke, iya. Itu di dalam proses pembelajaran yang menerapkan PBL sama PJBL tadi sudah dijelaskan bedanya berbasis masalah dan berbasis proyek itu tadi. Dijelaskan ya? Iya. Oke. Nah, sekarang saya tanya, ketika dalam pembelajaran itu kan melalui proses perkembangan berpikir siswa didik dari mulai yang paling rendah hanya mengingat saja, sampai dengan bagaimana anak menghasilkan suatu karya atau mengkreasi. Kalau biasa dikasih simbol, kalau mengingat itu C1 sampai dengan mengkreasi itu C6. Nah, sekarang saya tanya yang pernah mendengar kata Lodge dan Hodge. Kalau menerapkan itu metakognitif atau prosedural? Menerapkan prosedural. Jadi tahu teori, mengingat teorinya, menerapkan dalam bacaan Quran. Jelas sekali. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf Ain Shad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Untuk bisa ditulis surat Al-Ikhlas ayat 4. Sukun bertemu dengan lam masuk idgham atau bukan ini? Itu idgham bila guna. Bila guna. Kalau idgham biguna, huruf apa saja di idgham biguna? Ya nun mim wawu. Ya nun mim wawu. Oke. Ya.
Terima kasih Bu Ya. Eli Rosmiati. Ya, sama-sama Ibu. Melaksanakan ujian komprehensif. Iya.